Iya, selamat siang Bu Elda. Bagaimana kabarnya? Sebelum kita membahas lebih lanjut itu apa yang Bu Elda harapkan akan kita dapat pada pertemuan hari ini? Terima kasih. Yang saya harapkan cara dari saya ini ya membantu saya untuk gimana caranya membuat anak-anak yang ada masalah dengan Berarti coba Ibu ceritakan. jadi kalau di kelas itu ketika menerangkan ada anak-anak yang ketika misalnya metode yang saya bawa ada yang ketika ditanya aktif sekali, tapi ada yang ketika ditanya tidak menjawab. Cuman masalahnya ketika kalau ada tes kuis atau segala macam, justru yang tidak menjawab ini biasanya punya nilai pemahaman yang lebih baik daripada yang sering-sering melakukan dan sebagainya. Itu juga ada sebagian yang presentasi di kelasnya baik sama dengan kalau kita kasih apa kuis atau sebagainya saja bingung maksudnya seperti apa harus melakukan seperti ini. Apa yang sudah mencoba memetakan minat dan bakat anak-anak? Nanti setelah kemarin sebenarnya kalau memetakan minat dan bakat anak-anak mungkin cara belajar di kelas ya biasanya saya jadi kalau ini saya ceramah mungkin berikutnya saya diskusi dan segala macam. Cuma kemarin itu setelah mendapat banyak nilai dari sebenarnya itu yang harus dibuat. Namun cara pertemuannya baru jalan ini, jadi Sempat dibuat. Menurut Ibu Elda perlu tidak membuat pemetaan? iya sebenarnya sangat perlu karena itu saya harus mendapatkan sesuatu seperti itu, jadi sangat penting untuk melakukan pemetaan tersebut. Jadi sekarang ini rencananya mau buat pemetaan, Iya, seperti itu ya? iya, membuat pemetaan. Kira-kira setelah membuat pemetaan sudah dibuat, kira-kira sudah dibuat, mau diapakan? Pemetaannya mau diapakan? Setelah membuat pemetaan, berarti saya berpikir mungkin saya harus mengajar menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan cara belajar anak belajar kelas. Ada ide-ide yang mungkin terpikirkan untuk menyampaikan pembelajaran dengan cara yang lebih berbeda? Ya, sudah terpikirkan tapi saya lebih baik mungkin kemarin setelah menunggu hasil asesmen dari BPK saya sementara ini juga karena saya baru mau berkonsultasi dengan saya kira apa yang harus Tapi saya penasaran dengan yang direncanakan itu, apa yang dipikirkan? Tolong dijelaskan lebih detail. Apa kira-kira ide yang muncul tuh apa? jadi kalau kemarin melihat perkembangan kelas ketika menggunakan metode ceramah dan kemudian ada yang menanggapi terus mungkin melihat cara kerja siswa yang presentasi ketika mengikuti tes atau kuis mereka lebih suka mungkin cara belajar cara mendengarnya auditorinya jelas mungkin saya akan implementasikan materi saya dengan tujuan sebenarnya saya pikirkan mungkin saya akan menggunakan tapi kemudian dikasih kegiatannya atau musik yang bisa saya buat lagu yang bisa saya presentasikan sesuai dengan materi yang saya ajarkan
pendidikan itu bisa saya buat tugas juga kalau mereka yang lebih suka dan kemudian nanti presentasikan lewat tulisan. Jadi waktu kelas-kelas yang duluan itu saya suka suruh mereka buat tugas lewat, ada yang mau puisi silakan, tapi ada yang mau bernyanyi juga silakan. Jadi nanti sesuai minat ya, nanti ini akan diusahakan sesuai minat. Kalau itu yang sudah dialami di kelas yang kemarin sudah lulus. Ketika ketemu masalah ini, saya ketemu lagi mungkin Buat kembali ya, mungkin sudah dibuat Iya, sudah dibuat. tapi untuk yang kelas ini belum yang dibuat. Kira-kira menurut ibu ketika sudah dibuat, kira-kira responnya kurang lebih kira-kira saja ya. Menurut kapan bagaimana? Kira-kira responnya berapa? pasti senang, menurut saya pasti senang karena ini sudah menjadi pengalaman pembelajaran waktu karena mereka yang seperti ini. Jadi saya suruh diskusi juga orang-orang itu, tapi ketika kalau gitu buat saja lewat lagu lalu bisa nyanyi lewat gitar atau lewat puisi, pasti mereka senang. Itu pengalaman saya sudah bisa. Bagus dong, itu bagian dari kekuatan-kekuatan tidak? Kekuatan yang dimiliki Welda dalam pelajaran, kekuatannya kira-kira apa saja? Berarti untuk mengenali kekuatan diri juga masing-masing juga harus bisa ya, bisa menggali lagi. Seandainya Ibu Elda dijadi anak-anak, ya kan? Ya. Apa yang Ibu Elda senangi ketika Ibu Elda mengajar? Membawa diri sebagai anak-anak, kira-kira apa yang disenangi? Kalau misalnya saya siswa, saya menilai diri saya sendiri. Saya nggak bisa dari ibunya. Silakan. Oh, ya. Jadi kalau saya siswa, lebih suka gini, gurunya masuk. Emosi yang dibawa di kelas itu teratur misalnya. Jadi kalau misalnya saya siswa, saya senang guru yang masuk, perkenalkan diri, kemudian ketika mengajar suasananya baik, bukan guru yang masuk terus marah-marah tak jelas, terus mengajar. Saya tidak suka guru yang mengajar monoton. Jadi artinya tidak ditanya, tidak ada feedback. Ketika saya mengajar, saya juga berusaha seperti itu, tenang. Jadi Welda itu merupakan kekuatan ya. Menurut saya itu kekuatan saya. Itu merupakan kekuatan. Jadi ketika saya masuk, saya selesai ngajar, atau kan di pertengahan ngajar itu saya biasa tanya, ada pertanyaan, apakah ada yang belum paham, nanti kalau memang tidak respon, dilanjut kembali materinya. Jadi setelah selesai mengajar, kemudian baru tanya, bagaimana itu mengajar hari ini? Cepat, Refleksi ya. Itu bagian dari kekuatan. Jadi bagian-bagian dari kekuatan. Jadi memang sekarang memang butuh orang lain punya kekuatan, tapi kita juga bisa memposisikan diri sebagai orang lain untuk melihat kekuatan diri. Ada lagi tidak kekuatan yang lain? Iya, kekuatan yang lain selain itu menurut Ibu Elda. Misalnya contoh untuk mengkondisikan pembelajaran, kira-kira kekuatannya ada bakat-bakat tidak? Saya sering sebenarnya saya sering dengar dari teman-teman bahwa penguasa mereka di kelas sangat ini bedanya. Artinya ketika mereka berbicara di depan itu ada siswa yang suka ribut-ribut. Penguasaan kelasnya tidak baik, tetapi ketika saya mendengar hal itu saya kemudian mengevaluasi diri. Berarti bagian dari kekuatan ya Bung. Kalau ketika saya berdiri di depan dihargai gitu. Jadi ketika dibilang diam, langsung diam. Tolong konsentrasi, terus konsentrasi. Berarti penguasaan kelasnya Ya, itu saya baik. yang ketiga penguasaan kelas baik. Ketika saya mendengarkan ada keluhan dari teman-teman, saya rasa kurang bagus. Jadi itu kekuatan-kekuatan yang perlu terus digali lagi kekuatan-kekuatannya ya. Jadi rencana aksi yang sudah akan mau Ibu Elda buat ini yang pertama itu pemetaan minat dan bakat ya. Kekuatan anak-anak juga bisa dipetakan di situ.
Kemudian yang kedua itu setelah memetakan akan menyesuaikan pembelajarannya sesuai dengan bakat dan minat. Kemudian yang ketiga itu kebiasaan untuk berefleksi itu tetap akan dilaksanakan. Ya. Nah, sekarang rencana Ibu Elda itu kapan? Kapan mau dilaksanakan? Ini rencananya nanti jalan pada saat minggu SMA aja. Mulai dari SMA ini kan SMP. Jadi karena saya sudah kebantuan laptop, yang minggu berikutnya kita SMA jalan, pastikan kami sudah jalan. Katakan, berarti hari Senin ya? Iya, Senin. Iya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Elda untuk melaksanakan kegiatan ini? Siapa saja yang bisa membantu? Oke, Nel akan membantu. Apa bantuan yang kira-kira dibutuhkan? Jadi untuk cara belajar siswa. Cara belajar siswa. Pertama mungkin apa? Tentang pemetaan berarti ya? Pemetaan. Iya, berarti mungkin saya akan memberikan contohnya, contoh-contoh yang kemarin sudah dibuat itu apa saja bagaimana. Setelah itu apa lagi? Kalau misalnya cara belajar siswa yang auditorium, itu berarti cara belajarnya harus seperti apa? Oh, seperti itu. Oh, berarti trik-triknya apa yang dibuat kayak gitu ya? Oke, kapan mau kita bahas? Karena Ibu Nel yang bantu. Berarti kapan mau kita diskusikan nih? Sebelum hari Senin berarti ya? Iya, sebelum hari Senin. Ini hari Senin sekarang ya? Oke, abis ini kita bahas. Oke, abis ini kita bahas. Iya. Bagaimana? Berarti setelah kita bahas, berarti harus dilakukan hari Senin. Jadi kita hari ini kita fokus siapkan apa saja yang mau dibuat, mungkin lembar yang perlu anak-anak isi supaya bisa diklasifikasikan sekali mana yang suka olahraga, seni, sains dan lain sebagainya. Kemudian baru kita pikirkan kembali kira-kira metode apa yang mau dibuat. Tapi berarti metodenya belum bisa kita pikirkan sekarang. Jadi mungkin sebentar nih saya akan kasih contohnya. Kemudian hari Senin diterapkan dulu. Hari Senin diterapkan, baru kita bahas lagi ya. Jadi jangan lupa setelah dikasih contohnya diterapkan hari Senin, lalu kita akan bahas kembali setelah hasilnya. Baru kita pikirkan lagi metode apa yang cocok untuk anak-anak. Gitu ya. Ya. Berarti intinya adalah dia ini punya kekuatan. Setiap orang pasti punya kekuatan. Jadi mungkin akan lebih bagus ketika kita rajin-rajin refleksi, tapi untuk diri sendiri juga ya, supaya kita tahu bahwa kekuatan apa saja yang kita punya. Gitu. Kemudian Ibu Elda juga ini ternyata orang yang sangat perhatian untuk anak-anak ya. Jadi ketika melihat ada yang, oh ini dia kurang semangat, ternyata apa yang perlu saya buat. Nah itu juga bagian dari kekuatan seperti itu. Bagaimana perasaannya setelah? Iya, rasanya senang, lega karena memang sudah dapat sebuah solusi dari percakapan ini, wawancara ini. Saya sudah mendapat solusi dari sebenarnya masalah yang selama ini saya dapat. Jadi kalau pada saya di sini semua Pak sibuk, jadi mau tanya di keliling-keliling kayaknya ketemu masalah yang sama, kita punya masalah. Jadi terima kasih sebenarnya sudah melibatkan saya dalam video ini. Dan tidak saya sudah mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas. Oke, baik. Saya juga berterima kasih telah mau bersedia menjadi coach di saat ini. Kedepannya kalau ada masalah terkait pembelajaran atau apapun itu juga, jika butuh bantuan orang untuk mendengarkan, saya siap. Terima kasih untuk mendengarkan. Mendengarkan sekaligus memberikan solusi. Ya, kalau bisa ya. Oke, saya kira pertemuan kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Terima kasih juga Ibu Nel untuk waktunya telah mengundang. Iya, sama-sama. Oke. Salam corona. Salam corona. Oke.